Halo anak-anak, selamat bertemu kembali kita pada hari ini. Tentu Ibu tetap berharap kita dalam kondisi yang sehat, tanpa kekurangan suatu apapun ya. Nah oke, baik, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan materi pembahasan kita. Kita akan membahas masih tetap di bab 5 mengenai dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, hari ini kita sudah masuk ya di tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu di mana siswa diharapkan mampu mengidentifikasi pengaruh tenaga eksogen, proses serta hasil pelapukan dan pengendapan. Nah, jadi kita masuk membahas mengenai tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, baik ya, kita mulai. Nah, apa itu yang dimaksud dengan tenaga eksogen? Nah, tenaga eksogen itu adalah tenaga pembentuk permukaan bumi yang berasal dari luar bumi. Nah, ini di pertemuan-pertemuan lalu kita sudah tahu ya. Nah, jadi kita sudah menyelesaikan tenaga endogen. Nah, jadi kita masuk ke tenaga eksogennya. Nah, jadi dari luar bumi yang mempengaruhi pembentukan pembentukan permukaan bumi ya. Nah, tenaga ini bersifat merusak atau merombak ya, atau destruktif dari bentuk-bentuk muka bumi yang sudah dihasilkan oleh tenaga endogen. Nah, tenaga eksogen seperti yang sudah pertemuan lalu sudah Ibu jelaskan, itu berasal dari 3 sumber ya. Jadi sumbernya itu tentu berasal dari atau dipengaruhi oleh atmosfer. Ya, jadi yang berhubungan dengan perubahan suhu dan angin gitu. Atau boleh dikatakan ya berhubunganlah dengan berbagai macam aktivitas cuaca dan iklim ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian selain itu juga dipengaruhi oleh air, yaitu berupa aliran air, siraman hujan, hempasan gelombang laut, dan gletser. Nah, lalu yang ketiga yaitu dipengaruhi oleh makhluk hidup. Jadi berupa jasad renik, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan aktivitas manusia. Nah, itu dia. Nah, jadi baik, proses-proses alam yang berhubungan dengan tenaga eksogen itu adalah mencakup gejala alamnya ya, fenomena alamnya ya berupa aktivitas pelapukan ya atau withering, kemudian aktivitas erosi, lalu aktivitas pengendapan, lalu aktivitas gerakan massa batuan, dan berkaitan dengan proses ekstraterestrial. Nah, baik, tentu di sini kita akan membahas sebagian ya. Jadi nanti kita akan bahas di bagian pembahasan hari ini yaitu mengenai pelapukan dan erosi. Nah, sementara yang lainnya nanti di pertemuan berikut ya. Jadi kita mulailah dengan pelapukan. Nah, jadi boleh diperhatikan gambar yang ada di layar ini ya. Nah, boleh kita lihat gambarnya, perhatikan. Oke, jadi yang dimaksud dengan pelapukan itu adalah proses hancurnya batuan pada lapisan tanah dalam jangka waktu yang lama. Nah, pelapukan merupakan proses alami hancurnya batuan tertentu menjadi berbagai jenis tanah. Nah, kemudian proses pelapukan tergantung kepada beberapa sebab. Misalnya, susunan dan bahan pembentuk batuan. Lalu dipengaruhi atau tergantung temperatur dan cuaca. Lalu dapat juga tergantung kelebatan vegetasi atau tumbuhan. Nah, berdasarkan penyebabnya, pelapukan dikategorikan dalam 3 macam ya. Nah, jadi yang pertama yaitu pelapukan kimia. Nah, kalau pelapukan kimia ini merupakan peristiwa hancurnya massa batuan yang terjadi karena adanya reaksi kimia antara senyawa kimia dalam batuan dengan senyawa kimia benda lainnya. Jadi misalnya air ya, air atau es begitu
Nah, reaksi kimia ini yang nantinya menyebabkan batuan melapuk mengalami perubahan struktur kimia. Nah, ini bisa kamu lihat di sini gambarnya proses pelapukan yang terdapat di daerah gletser, baru yang terdapat di daerah kars. Nah, terbentuknya stalaktit, ya bisa juga stalagmit, ya dolina dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu bisa kita lihat gambar pelapukan batuan yang berkaitan dengan pelapukan kimia, ya. Perembesan air ke dalam batuan. Nah, itu menyebabkan terjadi pelapukan batuan di lapisan-lapisan batuan yang ada di dalam permukaan bumi. Nah, yang kedua yaitu pelapukan fisika atau mekanik. Nah, pelapukan fisika atau mekanik ini adalah proses melapuknya atau hancurnya batuan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil karena adanya pengaruh suhu dan tekanan, ya. Nah, jadi contoh dari pelapukan mekanik misalnya proses abrasi pada pantai dan pecahnya batuan karena kristalisasi es atau perbedaan suhu yang sangat mencolok yang biasa terjadi di daerah gurun, ya, di daerah gurun. Jadi perbedaan suhu yang dingin pada malam hari dan suhu yang panas yang sangat menyengat pada siang hari. Ya, suhu yang sangat panas menyengat pada siang hari. Nah, ini bisa kamu perhatikan gambar yang ada tertera di sini, ya. Nah, baik, yang ketiga yaitu pelapukan biologi atau disebut juga pelapukan organik, ya. Nah, ini pelapukan biologi ini adalah proses hancurnya massa batuan karena pengaruh aktivitas organisme atau makhluk hidup. Nah, contoh aktivitas organisme dalam pelapukan biologis itu misalnya hewan-hewan kecil yang membuat lubang pada batuan untuk pembuatan sarang, ya. Nah, kemudian akar-akar tumbuhan yang hidup di atas batuan. Lalu daun-daun yang membusuk di atas bebatuan, ya. Nah, ini boleh kamu perhatikan gambarnya, ya. Lalu kemudian itu ada batu yang ditumbuhi tumbuhan ataupun lumut. Nah, itu juga dapat mempengaruhi proses pelapukan batuan atau disebut dengan pelapukan biologi. Nah, baik. Nah, sekarang kita lanjut dengan erosi atau pengikisan, ya. Nah, erosi itu adalah proses pengikisan permukaan bumi oleh media yang melibatkan pengangkatan partikel batuan. Nah, salah satu dampak dari erosi itu adalah menipisnya bahkan hilangnya lapisan tanah yang merupakan bagian terluar dari permukaan bumi. Nah, besar kecilnya erosi di suatu tempat itu dipengaruhi oleh beberapa hal, ya, antara lain itu dipengaruhi oleh tenaga alam penyebab erosi, ya. Nah, jadi tenaga penyebab erosi yang berkaitan dengan aktivitas alam itu seperti intensitas cuaca, ya. Jadi seperti intensitas curah hujan dan kecepatan angin, ya. Nah, jadi curah hujan yang tinggi itu berpotensi membuat erosi terjadi lebih besar karena tanah akan mengalami kondisi jenuh air atau perkolasi, ya. Nah, sehingga proses peresapan air oleh tanah atau infiltrasinya itu tidak mampu lagi dijalankan. Nah, pada kondisi tersebut air akan mengalir di permukaan atau runoff, ya. Nah, jika laju air permukaan besar, maka akan dapat mengikis tanah ya ataupun batuan yang dilewatinya. Nah, begitu juga dengan kecepatan angin yang tinggi. Nah, itu juga punya kemampuan untuk mengikis tebing-tebing batu, ya. Lalu memindahkan ke tempat lain atau meluruhkan ke dasar tebing. Nah, jadi akhirnya bisa juga, ya, selain itu, ya, butiran-butiran pasir yang terdapat di gurun.
Nah, itu juga akan mampu diterbangkan ke tempat lain. Nah, itu dia. Nah, itu karena pengaruh tenaga alam penyebab erosi yang angin ya. Nah, itu dia. Nah, jadi selain tenaga alam penyebab erosi, bisa juga dipengaruhi oleh B ya, sifat-sifat tanah ya. Nah, kalau sifat-sifat tanah ini, tekstur tanah memiliki tingkat kemampuan menahan erosi ya, atau disebut erodibility ya, yang berbeda. Oke. Tanah dengan tekstur kasar dan halus akan tahan terhadap erosi. Nah, jadi tanah dengan tekstur halus karena memiliki kandungan pasir yang lembut yang lebih banyak akan mudah terangkut oleh air maupun terbawa angin. Nah, sementara struktur tanah itu juga dapat berpengaruh terhadap kemampuan menahan erosi ya, atau tadi disebut dengan erodibility tanah ya. Nah, di mana kandungan bahan organik pun itu menentukan kepekaan tanah terhadap erosi. Nah, karena bahan organik itu mempengaruhi kemantapan ataupun kemampuan dari struktur tanah itu sendiri ya. Jadi tanah dengan struktur pejal akan berbeda dengan tanah yang berstruktur masif di dalam hal kemampuannya terhadap erosi ya. Nah, itu dia kalau yang dikatakan besar kecilnya erosi di suatu tempat dipengaruhi oleh sifat-sifat tanah. Nah, sekarang dipengaruhi oleh topografi. Oke. Nah, kalau yang dipengaruhi oleh topografi ini berpengaruh terhadap erosi itu adalah tingkat kemiringan dan panjang lereng-lereng yang landai atau cenderung mendatar dan pendek ya. Nah, itu memiliki kemungkinan kecil untuk tererosi. Nah, sebaliknya jika suatu lereng memiliki kemiringan yang besar atau terjal ya, itu memiliki kemungkinan besar untuk tererosi. Nah, lereng yang besar akan membuat kecepatan air saat mengalir menjadi besar, dan lereng yang boleh dikatakan yang panjang itu akan membuat volume air yang mengalir semakin banyak. Nah, itu dia kalau dipengaruhi oleh topografi ya, tingkat kemiringan ataupun kelandaian suatu permukaan bumi. Nah, kemudian besar kecilnya erosi juga dipengaruhi oleh vegetasi, tumbuh-tumbuhan yang hidup atau tumbuh di atas dari permukaan bumi ya. Nah, jadi banyak sedikitnya vegetasi tumbuhan di sebuah lahan itu akan berpengaruh terhadap besar kecilnya erosi ya. Nah, jika di suatu lahan tidak terdapat vegetasi penutup ya, nah berarti ada peluang makin besar kemungkinan lahan tersebut akan tererosi ya, atau terkikis. Nah, sedangkan jika suatu lahan banyak terdapat vegetasi penutup, maka kemungkinan untuk tererosi juga ya relatif kecil. Nah, jadi vegetasi mampu menyerap dan menyimpan air di zona perakaran dan membantu kemampuan tanah dalam menyerap dan menyimpan air sehingga mengurangi terjadinya runoff atau mengalirnya air ya, yang dapat mengikis lapisan tanah. Nah, baik. Yang berikut besar kecilnya erosi di suatu tempat dipengaruhi oleh manusia, ya, aktivitas manusia. Nah, di sini faktor manusia adalah faktor yang berpengaruh dalam menyebabkan besar kecilnya erosi. Oke. Jadi manusia itu dapat menyebabkan erosi semakin besar. Oke. Nah, di sisi lain juga dapat juga menghambat atau memperkecil terjadinya erosi. Nah, aktivitas reboisasi, aktivitas penanaman kembali hutan-hutan yang gundul, itu dapat membuat lahan-lahan gundul dan lahan kritis menjadi memiliki vegetasi, ya, yang dapat mengikat air ke dalam tanah di zona perakaran. Nah, pembuatan terasering, lahan yang bertingkat-tingkat ya di lahan pertanian juga memiliki tujuan untuk memperkecil laju erosi pada kegiatan pertanian ya di lereng miring sehingga lapisan tanah bagian atas yang subur tetap ada, tetap bertahan.
Nah, jadi namun sebaliknya, aktivitas manusia yang tidak mengindahkan kelestarian alam itu akan dapat menyebabkan erosi menjadi lebih besar. Jadi lebih besar, lebih cepat, dan lebih sering gitu ya terjadi jika tidak diikuti dengan aktivitas melestarikan alam ya. Nah, jadi hal itu bisa menyebabkan lahan menjadi gundul, sehingga pada saat musim hujan, lapisan tanah tersebut menjadi terkikis oleh air. Nah, baik, sekarang kita lihat mengenai tenaga alam penyebab erosi, ya. Nah, jadi tenaga alam penyebab erosi nanti kita lihat di sini ada beberapa ya. Jadi yang pertama langsung erosi yang disebabkan oleh tenaga air, ya, atau disebut dengan ablasi. Nah, ini boleh dilihat, diperhatikan gambar ya. Nah, jadi erosi yang disebabkan oleh tenaga air ini disebut dengan ablasi. Udah, nah ini terjadi karena adanya aliran air yang mengikis permukaan batuan atau permukaan bumi. Nah, jadi pada saat terjadinya hujan, itu batuan tanah yang berada di tempat yang tinggi akan terkikis oleh aliran air yang mengalir menuju ke tempat yang lebih rendah, ya. Jadi misalnya batuan di puncak gunung terkikis oleh air yang mengalir menuju lembah. Oke. Nah, jadi erosi oleh air ini itu akan lebih banyak kita temukan di sepanjang hulu aliran sungai ya, sehingga daerah dataran rendah ya, sebelum di kawasan hilirnya. Nah, erosi yang terjadi di daerah hilir itu membuat lembah sungai berbentuk V ya, karena aliran air yang dapat terjadi secara cepat itu akan mengikis bagian bawah dasar sungai. Nah, aliran air yang cepat di daerah hilir, nah, yang berada di lereng itu dengan kemiringan yang besar, ya, itu mempengaruhi kecepatan debit air yang mengalir, ya. Nah, jadi erosi yang terjadi di sungai yang melewati lereng yang cenderung landai itu membuat kecepatan aliran berkurang, sehingga gerakan aliran air lebih lambat. Nah, lambatnya aliran sungai ini, nah, itu membuat erosi yang terjadi bersifat melebar, ya, karena kanan kiri badan sungai terkikis oleh aliran yang lambat, ya. Nah, pada dataran rendah aliran sungai semakin lambat, jadi semakin lambat lagi. Nah, pengikisan yang terjadi lebih banyak pada setiap belokan sungai, ya. Belokan sungai yang terus-menerus terkikis itu membuat badan sungai dibelokkan melebar di sisi luar dan menyempit di sisi dalam karena deposisi ya, atau penimbunan ya. Nah, jadi semakin lama belokan tersebut dapat berdekatan dengan belokan lain. Itu membentuk minder ya, meander. Bahkan saling bertemu yang akan membentuk danau tapal kuda atau disebut juga dengan oxbow lake ya. Nah, ini contohnya bisa diperhatikan di gambar ya. Nah, jadi baik, jenis-jenis erosi yang disebabkan oleh tenaga air ini ada beberapa. Bisa kamu lihat di sini ada erosi percik, erosi lembar, erosi alur, erosi parit, erosi tebing sungai, dan erosi lembah. Ya, tentu gambar-gambarnya ini bisa kamu perhatikan. Ya, di sini bisa terlihat ini sudah berurut ya. Oke, erosi percik, lembar, alur, kemudian parit, tebing sungai, dan lembah. Berurut gambarnya, boleh diperhatikan. Nah, baik, yang berikut adalah tenaga alam penyebab erosi, itu disebabkan oleh tenaga gelombang. Ya, perhatikan gambar. Ya, nah ini tenaga gelombang ini merupakan perpaduan antara air laut yang membentuk gelombang dan saat menuju dataran pantai, itu memecah menjadi ombak dan terdorong oleh angin laut. Nah, erosi oleh gelombang laut itu dibedakan dua ya. Jadi ada gelombang laut yang memukul pantai, memukul tebing pantai. Nah, hantaman gelombang laut ini dapat memecahkan batuan di tepi pantai menjadi hancur berkeping-keping. Pada sebuah tebing pantai,
hantaman gelombang dapat meluruhkan batuan di tebing dan membuat tebing tersebut menjadi curam ataupun tegak lurus. Nah, yang berikut ya, jadi tadi terbagi dua, yang berikutnya itu adalah abrasi. Nah, abrasi itu pengikisan tepi-tepi daratan di pantai oleh material-material pantai yang terangkut oleh gelombang dan ikut bersama gelombang memukul pantai. Abrasi ini menyebabkan banyak kerusakan pada daerah-daerah berpenghuni di tepi pantai. Ya. Nah, ini boleh diperhatikan gambarnya. Nah, baik, yang berikut itu adalah tenaga alam penyebab erosi yang disebabkan oleh tenaga angin. Ya, yang disebabkan oleh tenaga angin. Nah, erosi yang disebabkan oleh tenaga angin ini karena adanya aktivitas angin yang bertiup terus-menerus, ya. Erosi ini banyak terjadi di daerah yang tidak bervegetasi atau vegetasinya sangat jarang, ya. Nah, jadi seperti di daerah pesisir, ya. Kemudian daerah gurun pasir dan daerah bebatuan gitu ya. Nah, jadi jenis erosi menurut tenaga angin ini bisa dibedakan dua juga ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah deflasi, deflasi ya. Nah, itu adalah proses pengikisan lapisan batuan yang disebabkan kekuatan angin yang menyebabkan material halus di batuan itu terangkut. Jadi contohnya bentukan alam hasil deflasi ini adalah seperti batu jamur, mushroom rock ya. Nah, boleh diperhatikan di gambar ya. Nah, kemudian selain deflasi, itu adalah korosi. Korosi itu adalah erosi yang terjadi karena hembusan angin, tiupan angin yang membawa butiran pasir, ya. Angin yang meniupkan butiran pasir itu menerpa bagian batuan tertentu, sehingga batuan tersebut melapuk dan terkikis. Ya. Nah, jadi justru angin yang ada membawa materi, nah itu angin beserta materi itu yang kemudian akhirnya mengikis, ya, mengikis batuan yang dilalui. Nah, itu disebut dengan korosi. Nah, baik, selanjutnya erosi yang disebabkan oleh tenaga aliran gletser, ya. Nah, erosi yang disebabkan oleh tenaga aliran gletser ini itu disebut juga dengan eksarasi, ya, eksarasi. Nah, ini merupakan erosi yang terjadi karena gerakan es yang mencair atau gletser, ya. Gletser itu artinya gerakan air yang mencair, ya. Nah, air dari es yang mencair di puncak gunung salju itu mengikis permukaan gunung di sepanjang jalur yang dilalui. Es ini tidak sepenuhnya mencair, tetapi masih banyak bongkahan-bongkahan es dalam berbagai bentuk dan ukuran. Nah, pada saat mengalir menuju lembah atau laut, bongkahan-bongkahan es ini mengikis sungai gletser yang dilalui. Ya, nah ini bisa dilihat gambar yang pertama dan gambar yang kedua, ya. Nah, baik, yang berikut adalah erosi air yang disebabkan oleh gaya gravitasi. Ya. Nah, erosi yang berasal dari pecahan-pecahan tebing ataupun menara batuan yang melapuk itu ya karena masih dalam ukuran yang besar, lalu angin tidak sanggup ya menerbangkan pecahan-pecahan batuan tersebut. Nah, jadi pada saat itu nanti karena gaya beratnya sendiri, pecahan-pecahan batuan tersebut akan jatuh ke bawah dan membentuk gundukan di bawah menara tebing batu. Ya. Nah, jadi bisa diperhatikan di gambar ya. Nah, baik. Jadi inilah pembahasan kita untuk hari ini ya. Jadi mengenai pelapukan dan erosi. Nah, untuk yang pengendapan, sedimentasi dan mass wasting dan terestrial, proses terestrial, nah itu akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah, jadi baik anak-anak, semoga apa yang Ibu jelaskan kalian dapat memahami, dapat mengerti ya. Nah, jadi boleh dipadu dengan LKPD-mu boleh dibuka dan dipadu. Nah, kamu boleh melengkapi catatanmu ya. Yang penting-penting boleh tetap dicatat supaya dapat kamu ulang-ulang dan boleh
semakin kamu pahami materi yang kita bahas ini. Nah, oke, jadi baik, sampai di sini dulu. Tetap semangat belajarnya ya. Salam sehat, dan untuk perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih.